Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Mukminin mukminat hafizakumullah, jamaah Masjid Al-Irsyad Surabaya dan pendengar mitra muslim hafizakumullah jami'an. Segala puji bagi Allah, kita ini sedang belajar tentang manusia terbaik karena beliau dibimbing oleh ilmu terbaik, yaitu wahyu. Karenanya setiap perjalanan beliau adalah panduan buat kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu peperangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang Hunain. Judulnya sebenarnya diambil dari Al-Qur'an. Karenanya saya tidak akan berbicara dengan pola sejarah. Saya akan bicara dengan pola tafsir. Supaya kita tahu bahwa belajar sejarah itu kalau melalui tafsir itu punya gaya khas, i'jaz, mu'jizat yang tidak ada di dalam buku sejarah. Karena salah satu ciri Quran, karena kemu'jizatannya, Quran itu mengungkap hanya dengan kata-kata yang singkat, ringkas, tapi ada pelajaran luar biasa yang kadang pelajaran itu hanya ada pada huruf. Bukan kata, bukan kalimat, huruf. Makanya berkali-kali saya sampaikan, kalau kita belajar Quran dari terjemahan tidak akan pernah dapat ilmu banyak dari Al-Quran. Makanya mari kita contohkan hari ini. Saya sengaja tidak masuk melalui sejarah, walaupun pasti akan ke sejarah. Judulnya saja Perang Hunain. Dan yang kita bahas ya hanya 3 ayat yang dibacakan oleh ananda kita Abdullah tadi, hafizahullah. Hanya 3 ayat itu. Judul bahwa matematika manusia penyebab kekalahan di ayat yang 25 tadi, ayat pertamanya yang dibaca. Itu adalah ayat 25, 26, 27, 3 ayat dalam surat At-Taubah. Mari kita lihat. Karena hari ini menjadi penting pembahasannya, sangat amat penting. Karena hari ini kita hanya bersandar pada kemampuan hitung-hitungan di atas kertas. Statistik, survei, elektabilitas, dan seterusnya. Supaya kita tahu bahwa itu nanti oleh Quran ditiadakan, dinolkan. Untuk muslimin, saya bicara kita sebagai muslim. Sebagai mukmin, itu nol. Nol, nihil. Kita akan bicara jumlah penting ya, tapi di pembahasan ini jumlah dinyatakan nol. Perannya. Ini kenapa kita perlu tahu, mengapa sampai begitu Quran. Hadirin dirahmati Allah, sebelum kita masuk ayat dan pembahasan tentang sejarahnya, saya akan singgung sedikit bahwa ayat ini adanya dalam surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Surat ke-9 dalam Quran ini adalah satu-satunya surat yang tidak ada basmalahnya. Itu saja ada sebuah pertanyaan besar. Para ulama tafsir biasa membahas ini, mengapa ayat ini ada di surat ini. Itu enggak sembarang. Kalau Quran mukjizat mesti ada kajiannya. Mengapa ayat tentang tema kekalahan muslimin di Hunain diletakkan Allah di surat At-Taubah? Bukankah di ayat sebelumnya, di surat sebelumnya, mohon maksud saya,
Di surat sebelumnya Allah juga berfirman tentang perang. Zaman Rasul juga. Walau tidak disebut namanya, yaitu perang Badar. Ada dalam surat sebelumnya, surat Al-Anfal. Bapak Ibu kalau membaca surat Al-Anfal dan surat At-Taubah, surat ini bergandeng 8 dan 9. Surat 8, surat 9. Tapi kalau Bapak Ibu baca, suasananya sangat jauh beda. Suasananya. Surat Al-Anfal kalau kita baca menyenangkan. Indah, menyenangkan, membahagiakan. Janji Allah, kemenangan, walau muslimin dalam jumlah yang kurang, ghanimah, pertolongan Allah, malaikat yang Allah hadirkan. Nyaman semuanya. Dipanggil Allah, wahai Nabi, wahai Nabi, wahai Nabi. Wahai orang beriman, wahai orang beriman, wahai orang beriman, wahai orang, dan seterusnya. Indah sekali. Tapi tidak dalam surat At-Taubah. Namanya saja taubat. Suruh taubat kita, Pak. Atau disebut Al-Bara'ah. Bara'ah itu artinya lepas diri. Sebagaimana permulaan ayat, Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Allah dan Rasulnya, orang-orang beriman semua lepas diri dari orang-orang musyrik. Allah murka di ayat itu. Dan ayat-ayat dalam surat At-Taubah sangat banyak bicara tentang orang munafik. Pembahasannya sudah kita membahasnya menjadi betapa beratnya saf muslimin, perjuangan muslimin ini karena banyak penumpang munafik. Allah bongkar, ini loh munafik, ini loh cirinya. Ya, Bapak Ibu kalau membahas munafik, kan kita sering membahas hadis Nabi yang sahih dengan 3 ciri munafik. Bacalah At-Taubah. Allah bahas dengan sangat detail tentang munafik dan ciri-cirinya. 2 suasana yang berbeda, tapi para ulama mengatakan, mengapa At-Taubah atau Al-Bara'ah tidak ada basmalahnya? Ada pembahasan di kalangan para ulama tafsir, tapi di antara yang banyak yang sepakat, di antara banyak yang mengambil pendapat adalah bahwa surat Al-Bara'ah atau At-Taubah, surat 9 ini adalah sambungan tema surat Al-Anfal. Padahal jauh. Sekarang lihat, kalau surat Al-Anfal bicara tentang perang Badar terjadi tahun 2, bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Kalau kita sambungkan dengan perang Hunain yang ada dalam surat At-Taubah, perang Hunain itu terjadi pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Jadi tidak bersambung. 2 ke 8 kan jauh. Tapi mengapa dikatakan bersambung? Ini Quran, Pak. Cara membahas Quran begini. Luar biasa. Karena ternyata ada analisa para ulama, para ahli sirah tentang 2 surat ini. Kalau dibunyikan menjadi antara Badar hingga Hunain. Nanti akan, mudah-mudahan nanti ada waktunya pembahasan antara Badar hingga Hunain. Mudah-mudahan di belakang kalau ada waktunya saya sampaikan. Tapi intinya bahwa kata Al-Anfal artinya harta rampasan perang. Karena muslimin menang di Badar, muslimin dapat harta rampasan perang. Membahagiakan, dapat ghanimah, walaupun itu sumber masalah awal. Tetapi Allah meletakkan tentang perang Hunain ada di surat Taubat, surat Taubat. Allah berlepas diri. Allah berlepas diri itu artinya Allah pergi. Suruh taubat kalian. Jadi Allah meletakkan ayat di sebuah surat karena ini mukjizat Quran ini tidak ada yang kebetulan. Baik. Waktu saya tidak banyak, begitu saja. Makanya saya masuk langsung ayat. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebelum berfirman tentang ayat yang ke-25, sebelum ayat 25 di mana sudah masuk laqad nasarakumullahu fi mawatina katsira wa yauma Hunain, sebelum itu di satu ayat sebelumnya, karena para ulama juga biasa membahas dalam ilmu tafsir namanya ilmu al-munasabah. Al-munasabah adalah ilmu yang mencari
hubungan dan kesesuaian antar ayat dan antar surat. Ini ilmu besar sekali, besar, sangat amat besar. Sampai hari ini berbagai karya ilmiah, sejak dulu ulama nulis sampai hari ini karya-karya ilmiah S2, S3, tesis, disertasi sampai sekarang belum selesai. Begitu loh kok kita nggak tahu ilmunya. Ilmu munasabah. Apa hubungan antara ayat ini yang bicara tentang Hunain, yang Allah mengungkap kekalahan muslimin di perang Hunain, dengan ayat sebelumnya persis, di ayat yang ke-24. Di mana ayat ke-24 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang 8 hal yang kalau berhadapan dengan 3 hal maka berantakan kehidupan kita. Yang 8 hal itu, qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Itu 8. Dan hidup kita cuma berkisar di 8 ini, nggak lebih dari ini. Coba perhatikan. Katakan Muhammad, jika ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, keluarga-keluarga kalian, harta yang kalian miliki, perdagangan yang kalian takuti ruginya, dan tempat tinggal kalian yang kalian sukai. 8, hidup nggak lebih dari itu, Pak. Kalau 8 hal itu keseluruhan hidup kita itu, katakan Muhammad, kalau itu semuanya adalah ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Kalau itu lebih kalian cintai dari 3 hal, Allah, Rasulnya, jihad fisabilillah, maka kata Allah, kalian tinggal nunggu. Tunggu saja. Tunggu hukuman azab Allah datang untuk kalian. Jadi sebelum bicara tentang Hunain, Allah sudah ingatkan itu, Pak. Ini masalah utama kalian. Ketika orang belum bisa membersihkan hidup di dunia ini dari kecintaan yang berlebihan terhadap dunia ini, sampai kemudian melupakan tugas utama dan cinta utamanya, Allah, Rasulnya, jihad. Ini kunci keberhasilan. Menghilangkan ini kunci kemunduran. Di semua sejarah Islam, silahkan dilihat, di semua sejarah Islam, ini penyebabnya. Barulah setelah ayat ancaman itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ayat tentang Hunain. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsira wa yawma Hunain. Sungguh Allah telah menolong kalian di banyak tempat. Karena peperangan itu kan di tempat-tempat. Perang Hunain sekali lagi tahun 8 bulan Syawal. Itu artinya apa? Itu tanggal 10 bulan Syawal. Itu artinya itu hanya berselang 3 minggu setelah Fathu Makkah. Kemenangan gemilang besar yang Allah abadikan di surat Al-Fath. Selain kemenangan di Hudaybiyah, kemenangan di Khaybar, dan kemenangan puncak, kemenangan ada di Fathu Makkah, itu semua diabadikan dalam surat Al-Fath. Ini juga surat yang kalau dibaca enak, karena kabar gembira semua itu. Inna fatahna laka fatham mubina. Dari awal doa enak sekali dengar ya. Liyaghfirallaka Allahumma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Masyaallah, enak semua.
Allah berikan kemenangan, Allah angkat derajat, Allah ampuni, Allah berikan. Itu dari sejak awal surat. Setelah kemenangan besar, luar biasa gemilang, tidak tertandingi, Mekah kiblat kembali ke pangkuan muslimin, dibersihkan dari kemusyrikan, Quraisy masuk Islam, Quraisy yang menjadi panduan seluruh Arab, yang membuat berikutnya Arab berikutnya masuk Islam gara-gara Quraisy sudah masuk Islam. Kemenangan sebesar itu berselang kurang lebih hanya 3 minggu. 3 minggu berikutnya muslimin kalah. Inilah mengapa Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan, mengapa Allah mengkhususkan di ayat ini tentang perang Hunain? Kan Allah menyampaikan Allah telah menolong kalian di banyak peristiwa, di banyak tempat. Wa yauma Hunain, juga Allah memberikan pertolongan di perang Hunain, karena nanti sebenarnya Hunain itu ujungnya menang. Muslimin ujungnya menang. Mengapa dikhususkan Hunain? Karena subhanallah, Allah ingin memberikan pelajaran sangat amat mahal buat kita semuanya. Apa itu? Allah mengingatkan, hati-hati, kalian kalah di puncak kemenangan. Kalah di puncak kemenangan. Al-Fathul A'zam, kemenangan terbesar yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala adalah Fathu Makkah. Tahun 8 Hijriah bulan Ramadan itu. Di tengah luar biasa, muslimin namanya kemana-mana. Karena Quraisy sekali lagi sebagai teladannya seluruh Arab sudah masuk Islam. Itu cuma tinggal nunggu hari seluruh Arab datang untuk masuk Islam. Dan itu benar. Karena tahun 9-10 adalah tahun utusan Rasul di Madinah menerima masyarakat Arab dari berbagai kabilah masuk Islam, menyatakan diri bergabung ke Madinah. Dan ternyata di saat luar biasa itu justru muslimin kalah. Supaya jadi pelajaran, terkadang kekalahan justru hadir di puncak kemenangan kita kalau tidak hati-hati. Muslimin harus hati-hati di semua perjuangannya. Di semua perjuangannya, di semua bidang hari ini, hati-hati, Pak. Nanti akan diberikan kuncinya oleh Allah mengapa bisa kalah. Itu yang harus dihati-hati. Itu terjadi di puncak kebesarannya pun jatuh, Pak. Apalagi sedang jatuh kayak hari ini. Sedang besar saja jatuh. Wa yauma Hunain. Al-Qur'anul Karim, sebenarnya inilah kemujizatan Quran. Kalau kita baca sejarah perang Hunain, itu sebenarnya penyebab kekalahan muslimin itu sebenarnya bukan cuma satu, bukan cuma dua, ada beberapa penyebab kekalahan. Tapi Al-Quran hanya menyebut satu. Penyebab kekalahan kalian di Hunain cuma satu. Ini mukjizatnya Quran, Pak. Quran tidak menyebut semua. Kalau semua di buku sejarah itu adanya. Quran bukan buku sejarah. Tadi Quran literatur sejarah, satu literatur sejarah. Quran hanya menyebut satu. Apa itu? Idh a'jabatkum kathratukum, ketika kalian bangga dengan jumlah kalian. Jumlah inilah hitungan matematika di atas kertas kita. Itu penyebab kekalahan di puncak kemenangan. Bangga dengan jumlah. Makanya sebenarnya kita tidak pernah diajari dalam Islam, itu kalimat sahabat, para sahabat mengatakan itu kata pada kita, la nuqatil bila adad wala bil udad. Kami tidak pernah berperang itu faktornya hanya karena angka, jumlah,
dan karena perbekalan. Itu tidak pernah kami diajari Rasul kayak begitu. Hari ini setiap kita berjuang, kita tunggu survei dulu. Itulah Pak. Buka sekali lagi nanti. Silahkan ada yang mengatakan itu penting Pak. Ya, tapi surat At-Taubah mengatakan tidak penting. Nanti saya bacakan ayatnya. Supaya kita tahu di mana sumber kekalahan kita. Justru hitung-hitungan itulah yang membuat kalian kalah. Ajaib ini. Bukankah dengan mengetahui kekuatan segala macam, kemudian kita bisa memperkirakan perjuangan langkah, kita optimis menang. Kata Allah, itu penyebab kekalahan kalian. Idh a'jabatkum kathratukum. Ketika kalian merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Jumlah banyak saja kalau membuat kita bangga kalah, apalagi bangga pada jumlah yang sedikit, Pak. Agak kebayang. Mari kita berhenti di idh a'jabatkum kathratukum. Bangga dengan jumlah yang banyak. Sebenarnya, Bapak Ibu, kalau kita mau lihat kebanggaan muslimin di perang Hunain tentang jumlah pasukan yang banyak, itu sebenarnya ada landasannya. Ada landasannya. Jumlah muslimin di pasukan Hunain itu 12.000 orang. 12.000 orang. Banyak sekali. Dan ini adalah perang dengan jumlah pasukan muslimin terbesar di sepanjang sejarah Rasul SAW. 12.000 pasukan. Mengatakan bahwa angka sebanyak ini tidak akan kalah, itu sebenarnya ada landasannya. Bukan muslimin ngarang itu, Pak. Itu langsung sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada landasannya sebenarnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yughlabu 12.000 min qillah. 12.000 itu tidak akan kalah hanya karena sedikit. Apa maksudnya? Kalau kita punya pasukan 12.000, kita punya kekuatan 12.000, tidak mungkin kalian kalah, penyebabnya hanya masalah jumlah. Karena jumlah itu sudah dinyatakan besar. 12.000 itu. Itu hitungan matematika Rasul SAW. 12.000 itu sudah sangat besar. Kalian kalau kalah, ini para ulama menjelaskan, kalaupun kalian kalah berarti bukan masalah jumlah. Karena tidak mungkin kalian kalah hanya faktornya jumlah. Jadi kalau umpamanya kita kalah kemudian beralasan, jumlah kita sedikit Pak. Ditanya berapa jumlah antum? 12.000. Antum salah. Karena Nabi mengatakan kalian tidak mungkin kalah 12.000 jumlahnya hanya karena angka, jumlah. Berarti ada unsur lain yang menyebabkan kalian kalah. Jadi sebenarnya muslimin ketika menyampaikan bahwa karena nanti begitu muslimin bangga, sebagian muslimin bangga dengan jumlah yang banyak itu sebenarnya ada landasannya. Karena memang ini jumlahnya 12.000, hadis Nabi mengatakan 12.000. Baik, insya Allah kita break dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dirahmati Allah SWT, 12.000 jumlah banyak itu bahkan terbanyak sejak sejarah peperangan Rasul. Tapi justru itu penyebab kekalahan. Sebenarnya tidak aneh karena Quran sudah mengingatkan berkali-kali. Kalau ayat ini kita gabungkan dengan ayat dalam kisah Tolut yang itu persis jumlah pasukan Tolut persis sama dengan jumlah pasukan Rasul di Badar. Kalimatnya jelas, kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Di surat Al-Anfal ketika tadi saya sampaikan ayatnya bicara kemenangan, kebesaran, enak dibacanya itu. Senang kita bacanya. Itu ternyata Allah juga menyebut angka di Al-Anfal itu. Ya ayuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital.
Iyakum minkum mi'atun sabirun, iyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain. Itu 1:10. Muslimin itu bisa menang 1:10. Di ayat berikutnya, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Allah ketahui kalian makin lemah, 1:2. Lebih sedikit tetap. Jadi Quran itu sebenarnya sudah ingin memberikan gambaran ke kita. Seperti kalimat sahabat tadi, tidak pernah kami itu dalam Islam diajari untuk berjuang hanya karena jumlah dan perbekalan. Tidak ada itu. Luar biasa ini. Dan ini dia penyebab masalah kita hari ini. Karena semua kita hari ini pembahasannya untuk berjuang cuma dua itu. Kalau enggak jumlah, kalau enggak perbekalan, kalau enggak dua-duanya. Cuma itu yang kita bicarakan kok. Berapa jumlah kita, berapa bekal kita, atau apa bekal kita. Nah 12.000 jumlah besar itu yang sebenarnya kekaguman sebagian muslimin terhadap jumlah yang banyak itu sebenarnya kalau dicari di hadis Nabi ada landasannya. Itu saja yang ada landasannya saja membuat muslimin kalah. Bagaimana kita bangga pada sesuatu yang tidak ada syariatnya. Jadi bangga kita terhadap muslimin kan bangga terhadap angka 12.000 itu kan ada panduannya, Pak. Memang ada panduannya dari Rasul. Itu saja kalah. Bagaimana kalau kita bangga pada sesuatu yang tidak ada syariatnya? Disinilah Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala mengatakan itu, Pak. Makanya bedakan antara as-siqah bin nafs dengan al-i'jab bin nafs. Bedakan antara orang percaya diri, muslimin perlu percaya diri. Gak boleh minder di hadapan musuhnya. Bedakan itu dengan al-i'jab bin nafs, kagum pada diri sendiri. Bedakan itu. Yang membuat kalah adalah kagum pada diri sendiri. Karena kalau kagum pada diri sendiri, itu orientasinya kita. Karena saya kagum sama diri saya, saya orientasinya, diri saya ini. Semua serba saya, karena saya, ini kan saya, kami. Tapi kalau as-siqah bin nafs, dia tidak akan pernah bergeser dari panduan utamanya yaitu Allah. Bedanya. Kalau i'jab bin nafs sudah bergeser dari Allah, sekarang bergeser pada diri kita sendiri. Karenanya ketika kita melihat perang Hunain itu, angka 12.000 ini mari kita bedah lagi, Pak. Jadi setelah Allah menyampaikan tentang i'jab, id a'jabatkum, i'jab, kagum, bangga sendiri dengan jumlah yang banyak, ternyata kita harus bedah lagi supaya kita tahu sampai nanti pada titik dalam di mana sumber masalah dari 12.000 ini. Harus didalami lagi. 12.000 itu kan globalnya, tapi bukan 12.000-nya masalah. Harus dicari di mana titik masalahnya supaya jadi pelajaran buat kita. Bapak Ibu dirahmati Allah. Rasul itu kan dari Madinah membawa 10.000 sahabat untuk Fathu Makkah Ramadan tahun 8 Hijriah. Begitu Nabi masih di Mekah, datanglah informasi intelijen beliau bahwa orang-orang suku Hawazin, suku Bani Thaqif, dan beberapa suku-suku kecil lain di sekitar Mekah sepakat untuk kumpul untuk nyerbu muslimin di Mekah. Karena masyarakat Thaqif itu Taif. Jadi kalau dari Mekah jaraknya kurang lebih ya sekitar 70 kilo arah gunung. Orang-orang Thaqif dan orang-orang Hawazin, mereka termasuk Arab yang masih percaya
bahwa kami ini, jadi kalau Muhammad menang lawan Quraisy, Muhammad belum nyoba kami. Itu kepercayaan mereka. Kalau Arab lain sudah nyerah, begitu lihat Quraisy masuk Islam selesai urusannya. Kami tinggal udah, Quraisy saja udah kalah, apalagi kita udah nggak usah ngelawan. Tapi kalau Hawazin, Tsaqif tidak. Contohnya masyarakat Hawazin, masyarakat Tsaqif, itu salah satu kelebihan mereka itu ahli memanah, Pak. Jadi mereka punya sniper hebat. Karena mereka percaya diri. Ini kita tahu panah itu senjata canggih dari dulu sampai hari ini. Ya, Pak. Itu sniper zaman dulu. Karena itulah maka ketika mereka percaya diri dengan hal tersebut, mereka ingin nyoba muslimin. Kita coba aja. Ya. Akhirnya mereka berkumpul. Informasi itu membuat Nabi SAW segera bergerak. Tidak boleh ditunda. Mengapa tidak boleh ditunda? Karena kalau masyarakat Hawazin dan Tsaqif dari Taif itu turun masuk ke Mekah, justru ada yang dikhawatirkan. Karena Mekah baru saja masuk Islam. Kalau mereka datang ke Mekah, dikhawatirkan bahwa masyarakat Mekah ini yang baru masuk Islam ini seakan mendapatkan bala bantuan untuk nyerang muslimin. Jadi masyarakat dikhawatirkan masyarakat Mekah ini ikut bersama musuh Islam. Karena baru saja. Jadi muslimin akan punya masalah besar dua nanti. Berhadapan dengan orang Mekah sendiri, berhadapan dengan pendatang dari Tsaqif dan Hawazin. Maka Nabi harus segera, dan Nabi tidak mau terjadi perangi di Mekah. Karena Nabi berangkat ke Hunain. Hunain itu lembah, posisinya antara Mekah dan Taif. Dari Mekah kurang lebih jaraknya sekitar 20 kilo. Itu lembah. Dan sebenarnya inilah sumber masalahnya. Dari 12.000 itu 10.000 itu kan sahabat yang dibawa Nabi dari Madinah, baik Muhajirin, Ansor, kan, dibawa dari Madinah. Yang 10.000 itu Masya Allah, banyak di antara mereka yang sudah merupakan tarbiyah Nabi, tempaan Nabi sudah lama. Jadi sudah tidak dikhawatirkan dengan tentang iman, kekokohan mereka, sahabat mereka, itu sudah tidak diragukan. 12.000 itu, 2.000 dari mana tambahannya? Nah ini masalahnya. Kan yang dibawa dari Madinah 10.000. 2.000 itu adalah jumlah muslimin yang baru masuk Islam itu. Itu 2.000. 2.000 yang baru, ini sebutnya 2.000 yang at-tulaqa. Tulaqa itu yang dimaafkan Nabi. Itu Fathu Makkah kan Nabi memaafkan. Nah 2.000 inilah yang baru masuk Islam di jumlahnya, 2.000. Itu bisa bayangkan, 10.000 banding 2.000, kan sebenarnya hanya 1/5 dari keseluruhan pasukan, 1/5. Tapi 1/5 itu sumber masalah. Jadi jangan disepelekan, Pak. 1/5 itu kalau bermasalah berantakan semua. Tapi saya sepelekan. Sebenarnya bukan 1/5, 1/5 itu masih banyak karena tidak 2.000-2.000-nya bermasalah, tidak. Bukti tidak masalah adalah contohnya adalah putranya Abu Jahal, baru aja masuk Islam. Namanya itu termasuk daftar nama orang yang harus dibunuh dimanapun dijumpai muslimin di Mekah, bahkan bersembunyi di balik sitar Ka'bah pun harus dibunuh. Itu diantaranya adalah putranya Abu Jahal yang bernama Ikrimah. Tapi kemudian dengan kisah panjangnya akhirnya Ikrimah masuk Islam dan dimaafkan Nabi karena masuk Islam. Ikrimah itu termasuk orang yang walau baru masuk Islam itu ternyata Masya Allah kokoh. Nanti begitu Rasul kocar kacir, muslimin kocar kacir itu meninggalkan Rasul, ternyata Ikrimah itu punya kalimat-kalimat yang luar biasa. Baru masuk Islam, tapi kalimat-kalimat luar biasa. Umpamanya Ikrimah mengatakan bahwa ini bukan karena Muhammad SAW. Ini Allah semuanya. Artinya
menang kalah itu Allah yang tentukan, bukan karena Nabi misalnya. Kemudian Ikrimah juga mengatakan ini kan masalah pergantian. Ya, kadang muslimin menang, kadang muslimin kalah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari kami pergilirkan di antara manusia. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang menang, kadang kalah. Kalimatnya luar biasa Ikrimah. Karena banyak beberapa orang itu nanti begitu muslimin kocar-kacir itu kalimatnya aneh-aneh. Padahal sudah masuk Islam, sudah syahadat. Ada yang kalimatnya hari ini sihir Muhammad batal. Sudah masuk Islam. Gitu ya? Hari ini sihir Muhammad batal. Jadi masih menganggap bahwa kemenangan ini sihir. Hari ini sihirnya kalah. Jadi artinya begitulah, Pak. Tidak semua menjadi penyebab kekalahan 2000. Ada orang-orang kokoh seperti Ikrimah. Sampai ada tokoh besar Quraisy yang bernama Suhail bin Amr. Itu ketika berdialog dengan Ikrimah itu sampai bingung lihat Ikrimah kok baru masuk Islam tapi kokoh sekali. Suhail juga baru masuk Islam. Kata Suhail, Ikrimah, kamu kok punya keyakinan sehebat ini dari mana datangnya? Kan baru masuk Islam. Suhail juga bingung. Kata Ikrimah, dulu waktu kita masih musyrik, kita ini orang gak punya akal. Berhala kita sembah. Hari ini akal kita kembali. Kita normal, bro, punya otak lagi. Karenanya saya bisa, itu maksudnya kita bisa mikir sekarang. Ikrimah kokoh sekali, Pak. Nah, ternyata memang hanya sekelompok orang kecil, bukan 1/5 sebenarnya. Hanya sekelompok orang kecil. Begitu melihat muslimin banyak itu waktu berangkat dari Mekah, hanya 20 kilo sebenarnya. Itu mereka sebagian orang itu melihat jumlah ini berkata, lan nughlabal yauma min qillah. Hari ini kita tidak akan kalah hanya karena jumlah yang sedikit. Banyak jumlah kita nggak akan kalah. Kalimat itu sampai ke telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajah Nabi berubah, Pak. Nabi sedih luar biasa dengan kalimat itu. Nabi tahu apa yang akan terjadi, Pak. Ini mesti ada efek buruk kalimat ini. Tapi sudah keluar mau bagaimana? Ucapan keluar nggak bisa ditarik lagi, makanya hati-hati bicara. Sudah nggak bisa, sudah. Terima saja apa yang terjadi, Rasul juga tidak tahu. Dan subhanallah, ini dibiarkan Allah, tidak ada wahyu turun kecuali setelahnya itu supaya muslimin belajar sendiri tentang kekalahan, tidak dicegah oleh wahyu, dibiarkan supaya muslimin jadi punya pelajaran sendiri. Dan akhirnya keluarlah kalimat itu, hari ini kita tidak akan kalah hanya karena faktor jumlah. Kemudian gara-gara itu, lihat kalimat yang keluar hanya dari sebagian kecil orang menyebar dengan sangat cepat bak virus. Makanya benar kalimat para ulama bahwa penyakit hati itu nular. Hasad, dengki, tadi itu bangga diri, sombong, itu nular, Pak. Kalau dia ada di sebuah kelompok, sebuah komunitas, sebuah jamaah kebersamaan muslimin, penyakit hati itu kalau tidak dibiarkan dia menular. Kalau dia dibiarkan, kalau dia dibiarkan dia menular, Pak. Kayak cepat sekali dia menularnya. Kalimat itu. Sekilas nampak kalimat ini sederhana banget, kan? Apa sih masalahnya? Tolong cuma bicara hari ini kita tidak kalah gara-gara jumlah. Kelihatannya sederhana, ya. Tapi saudara-saudariku, selama yang dikorbankan adalah Allah, maka pasti tidak sederhana. Selama yang dikorbankan adalah Allah, pasti tidak sederhana. Itu kaidahnya. Sesederhana pun kalimat apapun itu tidak sederhana. Begitu dia menyebar sangat cepat ini, bukan hanya di sekelompok orang itu, kalimat itu mulai masuk ke hati banyak orang. Nah, kenapa Quran cuma mengungkap masalah jumlah, kagum pada jumlah? Karena ternyata memang inilah masalah pertama, inilah masalah utama. Masalah yang lain itu hanya efek dari masalah ini. Contoh, efek. Gara-gara bangga dengan jumlah, muslimin itu sudah tidak lagi berhati-hati.
Lah namanya orang itu kalau sudah pede, Pak, sembrononya minta ampun. Itu efek orang pede plus sombong, bangga diri. Itu akhirnya dia menjadi sembrono, tidak hati-hati. Nabi dari Madinah ke Mekah kurang lebih kan 500 kilo itu. Waktu Fathu Mekah ini, Fathu Mekah Ramadan, itu ditempuh oleh Nabi dalam waktu 10 hari. Kalau di rata-rata dalam sehari, jadi Nabi berjalan berapa kilo? Ya. Artinya Nabi menempuh dalam satu hari itu 50 kilometer. Ini normalnya nih. Dan ini perjalanan normal. Bawa pasukan 10.000, jumlah yang besar, satu hari tempuhannya 50 kilometer. Satu hari itu. Itu normal. Bapak Ibu tahu nggak? Dari Mekah ke Hunain yang hanya 20 kilo. Yang seharusnya ditempuh hanya setengah hari kan? Oh 20 kilo kan setengah hari berarti. Harusnya setengah hari sampai. Bapak Ibu tahu berapa lama sampainya? Tanggal 6 Syawal berangkat, baru nyampe tanggal 10 Syawal. Udah hilang semua ukuran. Semua perhitungan matang yang biasanya begitu matang udah hilang semua. Apa faktornya? Cuma satu tadi itu. Orang sudah bangga, alah kita udahlah santai aja, mau apa juga menang pasti. Akhirnya sudah sembrono semuanya. Perjalanan 20 kilometer yang harusnya hanya setengah hari, masa ditempuh 4 hari? Sudah nggak benar. Apa efeknya? Efeknya Hawazin dan Tsaqif musuh Islam itu menguasai Hunain karena datang lebih dulu. Jadi menguasai lokasi-lokasi strategis. Ini jauh berbeda dengan ketika muslimin dengan tawakal paling tinggi di perang Badar. Surat Al-Anfal. Di mana muslimin datang ke Badar duluan, menguasai wilayah strategis. Kita kehilangan wilayah strategis. Wilayah strategis itu karena itu lembah, Pak. Itu kan lembah. Maka orang Hawazin dan Tsaqif yang membawa, jadi mereka itu waktu perang itu membawa semua di bawah. Ini kebijakan pemimpin tertingginya Malik bin Auf An-Nadri, itu dibawa seluruh pasukannya, perempuan, anak-anak, kambing, onta, semua dibawa. Ada salah satu orang buta yang bijak dari Hawazin dan Tsaqif itu, karena buta dia nggak bisa ngelihat, dia cuma denger, ini kok mau perang tapi kok ada suara kambing, ada suara anak-anak, dipanggil tuh, ini kenapa kok ada suaranya? Dia percaya diri si pemimpin ini, karena si Hawazin Tsaqif ini juga percaya diri betul. Kita akan menang lawan muslimin, kita bawa aja semuanya. Nanti kita, kan mereka kalau habis perang pesta, Pak. Ya, mereka akan merayakan itu. Sudah diingatkan sebenarnya oleh si orang bijak mereka yang buta itu. Ini enggak benar nih, tapi tetap dia ngotot dengan strateginya. Rasul begitu mendengarkan kabar bahwa Hawazin Tsaqif membawa semua hal sampai harta mereka, Nabi mengatakan dengan kalimat sederhana, insya Allah semua jadi ghanimah kita. Insya Allah semua jadi ghanimah kita. Ketika 12.000 seperti tadi itu kemudian berjalan sangat lambat dan dikuasailah lembah Hunain, akhirnya karena mereka ahli panah, maka mereka menguasai, meletakkan sniper-sniper itu di balik gundukan-gundukan pasir dan seterusnya, itu dikuasai. Begitu muslimin turun ke lembah itu, sudah tidak pakai ukuran, namanya orang sudah bangga diri, Pak. Sudah nggak ada tuh hati-hatinya. Turun aja begitu. Begitu turun dikehujani panah dari kanan kiri. Jadi efek dari bangga terhadap jumlah banyak itu panjang. Kocar kacir. Berantakan muslimin.
Begitu berantakan, sudah pergi semua. Bisa dibayangkan, ini ada sebuah riwayat di sejarah, ada beberapa riwayat sebenarnya. Pertanyaannya gini, berapa yang tersisa di sekeliling Rasul? Karena kalau Rasul itu nggak mungkin lari, Pak. Rasul nggak akan lari, nggak akan lari. Ini nanti juga kunci kemenangan muslimin kembali. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berapa di sekelilingnya di saat semua lari? Saya tunjukkan riwayat yang kecil banget. Riwayat yang besarnya adalah tidak sampai 100 angkanya. 12.100 saja nggak nyisa. Antum bayangkan itu. Ada lebih kecil lagi riwayatnya yang mengatakan sisanya hanya tinggal 12 orang. Kalau kita ambil yang terkecil angka 12, maka berarti ini yang 12 ini satu punya kekuatan 1.000 orang. Itu yang dalam sejarah sering disebut rajulun bi alf. Satu orang bernilai 1.000. Itu beberapa orang itu disebut dalam sejarah, orang-orang yang disebut satu bernilai 1.000. Ini masalah kualitas. Ini kualitas muslimin. Nah, masalah di kita kalau hari ini kita satu orang aja nggak genep laki-laki. Iya. Kita ini nggak genep kekuatan, kehebatan, kualitas satu laki-laki. Padahal dalam sejarah satu orang itu bisa bernilai 1.000. Rajulun bi alf. Itu masalah kualitas. Yang menarik adalah Nabi juga tidak mungkin menghadapi sekian banyak dengan 12. Anggaplah 100 sekalipun. Maka ini yang menarik, Pak. Dan tadi sekali lagi mari kita baca kalimat ayat setelahnya. Inilah kenapa tadi angka 12.000 yang dibanggakan itu dianggap nol oleh Allah. Falam tughni ankum syai'a. Itu tidak manfaat sama sekali buat kalian. Angka banyak tuh sama sekali tidak ada gunanya buat perjuangan kalian. Dinolkan oleh ayat, Pak. Dinolkan ini tadi saya katakan, kenapa gaya atau uslub Qur'ani ini menolkan angka dianggap tidak ada maknanya, padahal di surat Al-Anfal sebenarnya ada maknanya. Karena tadi saya katakan 1:20, 1:2 itu masih ada angkanya gitu kan. Berarti 1:2 ya muslimin setengahnya musuh. 1:20 artinya 1:10 ya artinya 1/10. Ada angkanya. Enggak, supaya sebenarnya intinya adalah muslimin diajari berhitung oleh Nabi. Nabi berhitungnya ketat sekali. Nabi berhitung. Jangan dianggap Nabi tidak berhitung. Nabi berhitung sangat ketat dengan jumlah musuh. Di perang Badar itu Nabi nanya, mengirim mata-mata nanya, berapa jumlah orang-orang kafir? Banyak ya Rasulullah. Banyak tuh berapa? Terus pokoknya banyak sekali. Repot. Nggak bisa begitu ya. Informasi perang harus detail. Ini nggak dapat nih. Nabi akhirnya nanya, oke, berapa mereka mereka motong onta sehari gitu. 9 sampai 10 ya Rasulullah, 9 sampai 10 ekor. Oh, kalau gitu jumlah mereka sekitar 1.000. Artinya Nabi punya hitung-hitungan menarik tentang analisa angka ya. Artinya Nabi perlu tahu itu masalah angka. Perlu tahu masalah angka. Berarti memang penting sebenarnya, tetapi tadi Allah, ini metode Qur'ani, Allah tiadakan angka. Kalau yang di surat Al-Anfal, Allah tiadakan usaha. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ketika kalian membunuh, bukan kalian yang bunuh. Ketika kalian memanah, bukan kalian yang memanah. Lu muslimin ngerasa betul Pak manah. Masa oleh Quran ditiadakan, dianggap nggak ada, bukan kamu yang mana, lu saya lo mana? Itu metode bertutur Qur'ani. Supaya orang dihilangkan itu orang. Kenapa? Karena kalau di Al-Anfal itu kan nanti punya masalah tentang masalah ghanimah, harta rampasan perang, masing-masing merasa dia paling berhak terhadap ghanimah.
Orang merasa berhak terhadap hasil itu biasanya yang dia jual adalah saya orang paling berjasa. Nah makanya dibunuh jasa itu, kamu tidak berjasa. Begitu Al-Quran. Karena bangga terhadap jumlah yang banyak itu penyebab kekalahan, maka Allah katakan angka itu tidak ada gunanya sama sekali buat kalian. Buktinya kalian 12.000 kabur semua kok. Falam tughni ankum syai'a. Bahkan setelah itu efeknya adalah wadaqat alaikumul ardu bima rahubat. Kemudian bumi terasa sempit padahal bumi itu luas. Itu kan Hunain itu kan walaupun dia lembah, kanan kiri terbuka luas loh. Kalian merasa sempit. Artinya gini, Pak. Orang tuh memang gitu. Orang tuh kalau sudah rusak cara berpikirnya, orang hanya berhitung di atas kertas, sudah hilang Allahnya, maka bumi Allah yang luasnya jadi sempit. Kesempatan yang luas tiba-tiba tidak ada. Kita merasa susah ya Pak, kesempatannya gak ada. Siapa bilang? Karena Anda berhitungnya pakai di atas kertas tadi itu. Kalau itu iyalah. Jadi kita diajari Allah untuk itu, Pak. Kenapa kita menjadi sempit sekali? Bumi terasa sempit, padahal bumi itu luas. Tadi, karena sudah rusak segalanya, sudah rusak orientasi akalnya dan imannya, rusak. Yang luas menjadi sempit. Wadaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Dan setelah itu efek terakhirnya ini paling buruk, summa. Nah, kata summa, huruf summa di situ disampaikan bahwa ini efek berikutnya. Kata summa itu setelahnya dan lebih buruk. Jadi lebih buruk. Summa wallaitum mudbirin. Kemudian kalian wallaitum itu berbalik badan, mudbirin kabur. Sebenarnya kalau para ulama mengatakan kenapa harus ada dua kata sekalian? Ada wallaitum kan sudah lari apa balik badan. Balik badan ya lari maksudnya. Kenapa ditambah lagi mudbirin? Ada yang mengatakan bahwa tawalli wallaitum itu memang balik badan, dia pergi, tetapi pergi itu bisa ada yang positif. Di antaranya adalah strategi perang. Strateginya mundur dulu, dia akan muter umpamanya atau balik lagi, itu positif kalau itu. Tapi Allah pastikan bahwa berbalik badannya muslimin itu kabur. Mudbirin. Makanya dua kata sekaligus. Tsumma wallaitu mudbirin. Bayangkan ini, kekalahan luar biasa ini, di puncak kemenangan muslimin dengan jumlah luar biasa ini ternyata setelah peristiwa yang sedemikian hebat dan sudah kacau balau, Nabi ditinggal hanya dengan sekelompok sedikit orang. Ini yang menarik, Pak. Ini yang menarik. Karena kalau bicara kalah tuh gak enak. Ini kita akan bicara menangnya sekarang. Artinya pertanyaan berikutnya harus muncul. Jadi kalau hari ini kita muslimin tidak sedang memimpin kendali bumi ini, maka kan muncul pertanyaan selalu, gimana caranya menang? Gimana caranya bangkit? Ini menarik. Begitu sudah berantakan, sudah tidak lagi diharapkan, sudah lari semua dan meninggalkan Rasul SAW. Maka Allah berfirman di ayat berikutnya, ayat 26. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin. Kemudian Allah turunkan ketenangan pada diri Rasulnya dan pada mukminin. Bapak Ibu dirahmati Allah, ternyata kalau mau muslimin bersatu kembali, menyambut kemenangan, harus dimulai dengan sakinah. Sakinatahu, kemenangan dari Allah, ketenangan dari Allah. Karena ketenangan itu tidak akan hadir kecuali dari iman, Pak. Orang kalau sudah habis ketakutan, lari, kacau balau, berantakan itu pasukan, itu kan yang muncul hati udah gelisah, gundah, takut, itu nggak ada tenangnya sama sekali. Mengembalikan ketenangan itu yang mahal. Allah berikan ketenangan.
Itu ayat. Cuma bagaimana teknisnya? Allah memberikan ketenangan, menurunkan ketenangan. Ya, itu Allah, anugerah dari Allah, memang benar. Tapi pertanyaannya bagaimana teknisnya? Untuk menghadirkan itu dijawab oleh sejarah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di kanan kirinya hanya tinggal beberapa orang, ada Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat yang memang tempaan awal ini. Itu enggak lari. Di antaranya yang tidak lari adalah paman beliau, Abbas. Abbas radhiyallahu anhu. Abbas ini Abu Jahal aja ditampar Abbas, Pak. Abu Jahal itu dulu waktu masih di Mekah ditampar, dicaci maki oleh Abbas, itu Abu Jahal nggak berani ngelawan. Saking luar biasa Abbas. Abbas termasuk yang tidak lari, dan Abbas itu oleh Allah dianugerahi suaranya lantang. Suaranya lantang. Lihat cara Nabi SAW teknisnya. Nabi SAW berteriak dengan suara semampu beliau. Kemudian nanti Nabi minta bantuan Abbas untuk melanjutkan. Apa kalimat Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, Nabi berteriak ke muslimin yang sudah kabur nggak karuan itu, ketakutan itu. Kata Nabi, ana nabiyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku ini nabi. Ya subhanallah. Apa perlu Nabi mengatakan itu? Mereka semua orang beriman yang lari itu. Mereka sudah beriman kalau beliau Nabi, Pak. Tapi ini panggilan penting. Aku Nabi, ini bukan dusta. Aku ini putranya Abdul Muttalib. Ada dua hal yang disebut. Satu, agama. Satu, nasab. Nah, menarik, Pak. Luar biasa. Nasab ini setidaknya akan mengumpulkan Quraisy yang lari. Quraisy yang lari mengumpulkan, itu penting. Karena kadang-kadang orang mau kumpul kalau satu nasab, betul ya? Ya, kumpul-kumpul itu penting. Aku putra Abdul. Kenapa Abdul Muttalib disebut-sebut? Kok bukan bapaknya? Kan putranya Abdullah. Abdul Muttalib kan kakeknya, tapi dia mengatakan aku putranya Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib tokoh besar di Quraisy. Kalau Abdullah belum sempat karena meninggal usia muda, belum sempat memimpin. Disebutlah tokoh besar Quraisy. Jadi perekatnya. Dan Nabi mengatakan, aku Nabi, tidak dusta. Setelah itu Abbas diminta, Abbas teriak yang kenceng lagi, lebih keras lagi. Panggilan Abbas juga luar biasa, Pak. Ya ashab as-samurah, ya ashab suratil Baqarah. Wahai orang-orang yang pernah baiat di bawah pohon. Apa itu? Baiatur Ridwan yang diabadikan di surat Al-Fath. Dalam surat Al-Fath kita tahu Allah mengabadikan tentang laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah ridho ketika melihat orang-orang beriman berbaiat di bawah sebuah pohon. Itu tahun 6 Hijriah di peristiwa Hudaybiyah. Ada pohon, disitulah Rasul dan 1.400 sahabat berbaiat untuk mati. Lihat, apa yang diingatkan Nabi? Kita pernah baiat mati. Kita pernah baiat mati. Teriakan Abbas teriak, ya sahabat Samurah. Padahal Abbas itu ketika peristiwa itu tidak ada. Makanya itu harus disampaikan. Nah, yang kedua luar biasa. Juga, ya ashab suratil Baqarah. Wahai para ahli surat Al-Baqarah. Masya Allah, Pak. Kenapa? Karena ini surat terpanjang dan itu dipelajari oleh para sahabat. Surat Al-Baqarah itu surat yang turun di Madinah, yang itu otomatis dipelajari oleh muhajirin, oleh ansor bersama-sama. Kenangan terhadap pembelajaran panjang surat Al-Baqarah itu selalu punya kenangan di hati para sahabat. Belajar Quran surah Al-Baqarah itu punya kenangan. Contohnya Umar radhiyallahu anhu itu belajar surat Al-Baqarah 12 tahun. Jadi kenangannya panjang, Pak. Abdullah bin Umar anaknya itu belajar surat Al-Baqarah 8 tahun. Kita berapa tahun? Itu masalah waktu ya. Artinya bahwa mereka punya kenangan luar biasa dengan Quran yang dipelajarinya berlama-lama itu. Yuk kita lihat. Panggilan seruan untuk mengembalikan muslimin supaya mau bersatu kembali
tidak menggunakan panggilan dunia. Mengapa? Loh, dunia ini kok yang membuat kalian kabur. Masa saya panggil, ayo sini ada jabatan nih, ayo sini ada gaji besar nih. Wallah, Pak, apapun lembaganya, apapun jamaah kelompoknya, kalau panggilannya dunia, takkan pernah mereka bersatu. Panggilannya aku nabi, tidak dusta, aku putra Abdul Muttalib. Wahai mereka yang pernah baiat di bawah pohon, wahai mereka yang pernah belajar surat Al-Baqarah. Karena panggilan dunia. Allah, Pak, itu panggilan datang, mereka yang lari dengar, berhenti, Pak. Berhenti. Balik lagi. Lihat, subhanallah. Kalau dipanggil hati itu. Jadi teman-teman, ini pelajaran buat kelompok jamaah lembaga kita, ya kan? Kalau yang sudah berantakan, ya kan? Kader-kader yang sudah pada kabur itu. Jangan panggil mereka dengan urusan dunia, nggak akan datang, Pak. Ingatkan mereka dengan kenangan agama ini. Saat kita masih bersama belajar tentang Islam ini. Ambil pelajaran. Menyatukan tidak bisa dengan hanya duduk diskusi seminar, nggak bisa, Pak. Panggil mereka dengan panggilan iman. Quran ini kita dulu pernah belajar bersama. Kalau Nabi pernah baiat untuk mati bahkan. Datang lagi, beberapa unta itu ditarik kembali nggak mau, Pak. Kebayang lah ya, 12.000 terus unta, kuda, keledai pada lari, ya kan? Itu kan unta juga panik, Pak. Bukan cuma orang yang panik, unta, kuda semua panik. Ditarik lagi balik nggak mau. Tapi karena panggilan iman, sahabat turun dari kendaraannya, kendaraan yang nggak bisa ditarik, turun, kendaraan suruh pergi terserah dia jalan kaki. Dia sambut panggilan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu iman. Makanya membangun tim itu iman, Pak. Sehingga kalau suatu hari ada guncangan seperti di Hunain, mudah dipanggil kembali. Dahsyat. Rasul memberikan pelajaran itu. Jangan ikatan kita adalah ikatan sekedar baju, sekedar alma mater, apalagi cuma urusan gaji, urusan begitu, itu mudah kaburnya. Ikatan terkuat kalau kita ikat dengan ruh, hati, iman. Kalaupun ada guncangan, dengan satu syarat. Syaratnya Sayyid Qutb rahimahullah fi Dhilal Quran mengatakan ini syarat penting untuk bisa kembali, yaitu penting adanya yang namanya al-qaidah as-salbah al-khalisah. Pondasi yang kokoh, yang murni, tulus. Siapa pondasi muslimin? Muhajirin Ansor. Muhajirin Ansor itu, pertama muhajirin, ketambahan Ansor itu adalah pondasi kokoh yang dibangun Nabi. Masalah datang berikutnya orang-orang baru, itu jangan banyak diharapkan, itu goncang, Pak. Karena tadi para ulama mengatakan bahwa dari 12.000 itu sebenarnya sumber masalah ya sekitar 2.000 itu. Sekitar 2.000 itu. 2.000 itu orang-orang baru. Orang-orang baru maksudnya adalah orang-orang yang belum mendapatkan sentuhan pendidikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baik dan lama. Kalau di dalam bahasa ulama begitu, secara tarbiyah belum lama, secara pendidikan belum lama dalam Islam, secara tanasuk itu rekatan kita, ukhuwah rekatan kita juga belum kokoh, jadi belum teruji. Selama tarbiyah dan ukhuwah belum terjaga, belum terjalin dengan baik, maka yang begitu tidak bisa dijadikan pondasi. Dijadikan pondasi ambruk rumahnya. Ibarat gedung kalau ada gempa dia hanya goyang di atas, Pak. Tapi ini pondasi harus qaidah salbah khalisah. Harus begitu. Itu Muhajirin Ansar. Karenanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan. Tenang dulu. Ada pengulangan kata huruf ala. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala alal mu'minin. Mengapa diulang? Karena kalau dalam bahasa Arab semestinya nggak usah diulang. Ala rasulihi wal mu'minin. Itu bisa. Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul dan orang beriman. Itu bisa. Tapi ternyata diulang alanya secara bahasa Arab itu malah sebenarnya kalau di dalam bahasa Arab kurang fasih. Tapi Quran selalu fasih. Apa tujuannya? Ternyata tujuannya adalah pengulangan ala di situ untuk menunjukkan sakinah yang turun kepada Rasul berbeda dengan sakinah yang turun kepada mukminin.
Sakinah yang turun pada Rasul sebagai pemimpin, ini pelajaran buat para pemimpin, adalah ketenangan jiwa beliau bahwa mukminin mau kembali. Itu satu, pasukannya mau balik, timnya mau kembali. Yang kedua, bahwa ketenangan itu hadir akan pertolongan Allah. Yakin Allah tolong nih. Itu penting buat pemimpin. Kalau pemimpinnya sudah ragu, jangan diikuti, Pak. Itu menyesatkan. Pemimpinnya sudah ragu kok dengan kemenangan ini. Pemimpin harus penuh keyakinan. Kalau ketenangan muslimin disampaikan oleh Ibnu Ashur, ketenangan mukminin adalah ketika mereka muncul keberanian lagi setelah mereka tadinya sangat takut untuk menghadapi musuhnya. Jadi berbeda, karenanya diulang ala. Baru kalau sudah begitu prosesnya, baru Allah kasih pertolongan-pertolongan, diantaranya adalah dihadirkan bala tentara yang tidak terlihat. Junudan lam tarauha. Tentara-tentara yang tidak terlihat. Ini para malaikat. Nah, kalau itu sudah hak Allah. Wewenang Allah. Turunkan para malaikat. Wadzalika jazaa'ul kafirin. Itulah balasan buat orang-orang kafir. Baru Allah katakan, "Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala may yasha." Kemudian Allah kasih taubat setelah itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Berarti tadi itu memang salah. Taubat itu kan tadi salah, Pak, ya kan? Jadi baru bicara taubat. Jadi sebenarnya kalian tuh salah. Di belakang, Pak, ngomongin nanti di belakang, kan? Perbaiki dulu yang ada ini. Kemudian Allah berikan taubatnya untuk kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Rahman, Rahim. Jadi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sekelumit ya tentang Hunain. Waktu saya sudah habis. Jadi ketika ternyata Allah ingin memberikan pelajaran mahal, bahkan di puncak kemenangan muslimin bisa kalah. Jadi hati-hati. Karena ini proses kemenangan, tapi kemudian ternyata di puncak itu bisa jatuh. Dan ternyata penyebab jatuhnya adalah bangga diri terhadap kemampuan kita. Hitung-hitungan angka tetap penting. Tetap penting, karena Rasul mengajarkan hitung-hitungan. Tetapi ketika itu menjadi satu-satunya pertimbangan dan yang paling penting, menghilangkan Allah, maka pasti akan terjadi kekalahan. Dan ternyata untuk mengembalikan setelah kacau balau itu, seruan memanggil teman-teman seperjuangan dulu, itu seruannya tidak menggunakan seruan dunia, gak akan datang mereka. Panggil dengan seruan agama, panggil dengan seruan Quran, kenangan tentang kita dulu bersama dalam menegakkan syariat ini. Ayo balik lagi. Tapi dengan jaminan sang pemimpin mengatakan, ana nabiyyun la kadzib, aku nabi, ini bukan bohong. Jadi Nabi mengarahkan bukan pada diri beliau seorang Muhammad, tetapi kepada diri beliau seorang Nabi. Tidak ada kepentingan pemimpin apapun di balik itu. Ini kita akan kembali bicara tentang menegakkan nubuwah. Kemudian mereka kembali, dan kalau sudah begitu, baru Allah hadir lagi, Pak. Kalau itu sudah kita lakukan, baru Allah hadir lagi. Begitu Allah hadir lagi, Allah kasih pertolongan, bahkan sesuatu yang tidak kita lihat dengan tentara-tentara Allah yang dikirimkan. Dan itu adalah balasan buat orang-orang kafir, artinya kemenangan.